Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi materi geometri ruang untuk SMA menggunakan GeoGebra. Saya Ria Maharani, NIM A4101900001 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kompetensi dasar terkait materi yang akan kita bahas diantaranya yaitu KD 3.1, mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Kemudian KD 4.1, menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Indikator keberhasilan dari materi yang akan saya bahas diantaranya yaitu 3.1.1 dapat mendeskripsikan titik ke titik. 3.1.2 dapat mendeskripsikan titik ke garis. 3.1.3 dapat mendeskripsikan titik ke bidang. 4.1.1 dapat menentukan jarak titik ke titik. 4.1.2 dapat menentukan jarak titik ke garis. 4.1.3 dapat menentukan jarak titik ke bidang. Unsur geometri terdiri dari titik, garis, dan bidang. Titik merupakan unsur yang tidak terdefinisi. Di sini kita akan membuat titik A, kemudian kita akan membuat garis. Garis merupakan suatu himpunan dari titik. Kemudian kita akan membuat ruas garis, di mana ruas garis merupakan sebagian dari garis yang dibatasi oleh titik yang berbeda. Di sini kita membuat ruas garis dengan dibatasi oleh titik D dan titik E. Di sini kita juga bisa menggeser-geser letak garis koordinat sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita akan membuat bidang dengan mengambil contoh bidang persegi di mana terdapat 4 titik sudut. Di sini kita ada titik sudut F, G, H, I. Kita menghubungkan keempat titik sudut tersebut menggunakan poligon. Pengertian bidang itu sendiri yaitu himpunan dari ruas garis. Kemudian untuk contoh yang kedua menggunakan bidang segitiga dengan 3 titik sudut yaitu J, K, L. Kita menghubungkan menggunakan poligon dari titik sudut yang satu ke titik sudut yang lain. Di sini saya akan menjelaskan bahwa kedudukan titik ada dua, yaitu kedudukan titik terhadap garis dan kedudukan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap garis dibedakan menjadi dua, yaitu kedudukan titik terletak pada garis dan kedudukan titik terletak di luar garis. Di sini akan saya sampaikan bagaimana cara mengetahui kedudukan titik terletak pada garis dan kedudukan titik terletak di luar garis. Di sini kita akan membuat garisnya terlebih dahulu. Seperti tadi kita menggunakan line. Nah, ini kita membuat garisnya. Kemudian kita membuat garis satu lagi untuk membandingkan kedudukan titik yang berada di dalam garis dan yang berada di luar garis. Nah, ini sudah jadi garisnya. Selanjutnya kita membuat titik E dan meletakkan pada garis. Artinya kedudukan titik E terletak pada garis. Kemudian kita membuat titik F dan meletakkannya di luar garis. Artinya kedudukan titik F
terletak di luar garis. Selanjutnya, saya akan membahas kedudukan titik pada bidang. Kedudukan titik pada bidang dibedakan menjadi dua, yakni kedudukan titik terletak pada bidang dan kedudukan titik di luar bidang. Di sini saya akan membuat bidangnya terlebih dahulu, yaitu dengan menaruh titik-titik. Nah, setelah itu kita hubungkan menggunakan poligon dari titik A ke titik B, kemudian ke titik C, kemudian ke titik D, dan kembali ke titik A. Kemudian kita membuat lagi satu bidang. Di sini kita akan membuat bidang segitiga siku-siku. Kemudian kita menggabungkan titik-titik tersebut menggunakan poligon. Nah, bidang sudah jadi. Kemudian kita meletakkan kedudukan titik. Kita meletakkan titik H di dalam bidang. Itu artinya kedudukan titik H terletak pada bidang. Kemudian untuk titik I, kedudukan titik I terletak di luar bidang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jarak antar titik ke titik. Jarak antara dua titik merupakan panjang ruas garis yang menghubungkan dua titik. Di sini kita misalkan membuat titik A dan B. Kemudian kita buat titik lagi, yaitu titik C dan titik D. Lalu kita menghubungkan titik C ke titik D. Didapatkan ruas garis CD, di mana ruas garis CD merupakan jarak antar titik C ke titik D. Nah, yang terakhir kita akan membahas jarak antar titik ke garis. Di sini kita akan membuat titiknya terlebih dahulu. Nah, di sini membuat titik A dan titik B. Kemudian menghubungkan titik A ke titik B. Kemudian kita membuat titik lagi di tengahnya yang ukurannya lebih pendek dari tengahnya A dan B. Kemudian menghubungkan titik C ke titik D. Dari situ didapatkan kesimpulan bahwa jarak antar titik ke garis merupakan panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik dan garis. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila mana ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.